Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita curahkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati dosen mata kuliah Pancasila Ibu Dini Islamiyah MPD, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati, izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan makalah kami pada hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Fajar Iksan. Kemudian di sebelah kanan saya ada, perkenalkan, nama saya Iman Mansyuruddin dari PAI. Dan juga di sebelah kiri saya ada, perkenalkan, nama saya Fadla Musyarofa dari Prodi PAI kelompok 8. Itu tadi kelompok kami yaitu kelompok 8. Kemudian kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dinamika Pancasila dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Selanjutnya rekan-rekan bisa saksikan video berikut ini. Dinamika Pancasila dari awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pancasila adalah sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi yang tentunya memiliki penerapannya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan masa yang ada. Dalam masa-masa tersebut, terdapat banyak penyelewengan yang terjadi di masa-masa ini. Pada kali ini kita akan membahas bagaimanakah penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan, kemudian bagaimana penerapan Pancasila di masa kemerdekaan, bagaimanakah penerapan Pancasila di masa Orde Baru, bagaimanakah penerapan Pancasila di era reformasi. Pembahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama yaitu Pancasila pada awal kemerdekaan, yang kedua Pancasila pada masa Orde Lama, kemudian yang ketiga Pancasila pada masa Orde Baru, dan yang keempat Pancasila pada era reformasi. Pancasila pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada 5 Juni 1959 dan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1996 berhubungan dengan ketetapan nomor 1/MPR/1998 dan nomor 1/MPR/1993, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah negara Indonesia hingga sekarang. Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila memberi hukum dan akibat filosofis, yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. Pancasila masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan, kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos.
yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lagi. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Pancasila era reformasi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman itu. Faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi dipertanyakan. Tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN, yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru bangga. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama semakin ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata. Penutup. Setelah di atas banyak dijelaskan mengenai pelaksanaan Pancasila mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi. Telah terlihat jelas mengenai penerapan Pancasila dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu ini erat kaitannya dengan kesadaran setiap warga negara. Dan kesadaran itu akan mencapai tingkat yang sebaiknya apabila keadaan terdorong dan taat itu selalu ada pada kita, sehingga lambat laun melekat pada kehendak kita, baik di dalam hidup kita pribadi maupun bermasyarakat. Sekian presentasi dari kami pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktunya pada kami, dan juga mohon maaf apabila pada presentasi kali ini kami banyak kekurangan. Dan juga untuk rekan-rekan yang ingin bertanya seputar materi hari ini, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di grup WhatsApp. Nah, kemudian kami akan menjawab sebisanya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.